Fira dengan NIM G1D123-176. Halo, perkenalkan aku Lili Indastianingrum dengan NIM G1D1233069. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruli Azahra dengan NIM D1D123-196. Perkenalkan nama saya Yesyana Situmorang dengan NIM G1D123-195. Jadi di dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis kami yang bernama Chubby Bites, yang mana bisnis ini akan kami kemas dalam bisnis model kanvas. Selamat menyaksikan. Yang pertama, mengapa kami memilih bisnis ini sebagai bisnis pertama kami? Latar belakangnya adalah disinyalir oleh adanya hal-hal yang tengah viral yang ada di media sosial saat ini, dan churros merupakan salah satu makanan yang saat ini tengah digemari oleh masyarakat. Kemudian kami ingin memadupadankan antara keunikan makanan dari luar negeri dengan bahan-bahan lokal yang ada di Indonesia, serta kami ingin menciptakan makanan yang enak namun tetap sehat, tentunya dengan memperkaya serat serta merendahkan gluten yang ada di dalam kandungan churros itu sendiri. Kemudian, yang kedua, kenapa kami memilih Chubby Bites sebagai nama dari produk kami? Chubby Bites sendiri memiliki arti churros ubi ungu bites atau gigit. Hal ini menggambarkan cemilan yang mudah dibawa kemana-mana dan juga ringan, serta nama ini terdengar lucu dan mudah untuk diingat. Customer segment atau target konsumen merupakan kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis. Nah, dalam bisnis churros ubi ungu, target utama adalah remaja atau anak muda yang berusia 15 hingga 20 tahun. Kemudian ada orang yang aktif di sosial media dan para pecinta cemilan sehat. Customer relationship atau hubungan pelanggan merupakan strategi sebuah bisnis dalam membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Nah, untuk menjaga itu, yang pertama ada hubungan yang konsisten, seperti aktif di sosial media lewat promosi postingan dengan tujuan memberitahu pelanggan tentang produk churros ubi ungu dan interaksi dengan followers. Yang kedua ada melakukan umpan balik. Nah, di mana umpan balik ini minta tanggapan terhadap pelanggan terhadap produk churros ubi ungu atau layanan yang mereka gunakan. Nah, apakah mereka puas dan cocok dengan rasa yang ditawarkan, seperti berupa ulasan. Channels atau saluran merupakan cara bisnis menjangkau pelanggan dan cara supaya produk sampai ke pelanggan. Nah, dalam bisnis churros ubi ungu ini kami akan menggunakan media sosial seperti Instagram, WA, dan Facebook, kemudian marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Value proposition yang terdapat dalam produk yang kami tawarkan adalah yang pertama, fokus pada keunikan, di mana dalam produk kami terdapat rasa dan warna baru. Kemudian yang kedua ada fokus pada kesehatan. Kandungan ubi ungu yang memiliki antioksidan yang sangat tinggi menjadikan churros ubi ungu yang kami tawarkan ini menjadi cemilan sehat dan pilihan yang tepat. Key activities yang kami tawarkan dalam produk kami adalah yang pertama, dalam pemilihan bahan baku. Kami memilih bahan baku ubi ungu yang segar dan tidak cacat. Kemudian pemilihan tepung. Tepung yang kami gunakan adalah tepung berprotein sedang. Hal itu berguna untuk tekstur churros, yang dimana dihasilkan tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Selanjutnya adalah proses produksi, di mana dalam churros ubi ungu yang kami tawarkan tentunya ada sebuah proses produksi. Yang pertama itu pengolahan ubi ungu menjadi sebuah adonan, kemudian adonan menjadi sebuah churros ubi ungu utuh, yang dimana churros ini diproduksi dengan cara digoreng sampai hingga dengan kecoklatan dengan api sedang. Yang ketiga adalah proses penyajian dan pengemasan. Dalam proses ini tentunya ada pemilihan topping seperti sprinkle topping yang kami tawarkan dalam produk kami yang membuat produk kami terlihat lebih menarik dan lebih berwarna. Kemudian dalam pengemasan kami memilih kemasan yang menarik sehingga dapat diminati oleh banyak orang. Kemudian ada pemasaran. Target pasaran kami adalah semua orang, di mana itu melibatkan anak-anak, kemudian remaja dan orang dewasa. Karena dari produk yang kami tawarkan tidak hanya menarik, namun juga banyak kandungan
mengenai kesehatan yang ada dalam produk kami yang tentunya akan menjadi pertimbangan di hal pasar. Kemudian ada kontrol kualitas, di mana kami tetap mengontrol semua produk yang kami tawarkan kepada masyarakat, karena itu akan berpengaruh kepada kualitas yang kami tawarkan, serta berpengaruh juga terhadap penjualan dan pemasaran. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan. Dari evaluasi dan pengembangan, kami jadi tahu apa yang kurang dalam produk yang kami tawarkan, dan hal itu bisa kami kembangkan untuk produksi produk selanjutnya. Hal itu akan membuat produk pasar kami tidak jatuh dan semakin tinggi. Kemudian kita akan membahas key resource yang kami tawarkan dalam produk kami, yaitu yang pertama, bahan dan alat yang lengkap dan memadai, di mana contohnya bahan dapur yang lengkap seperti cetakan churros, panci atau wajan, kemudian penggorengannya yang akan menghasilkan tekstur churros yang baik. Kemudian dari ubi ungunya sendiri, tentunya kami memilih ubi ungu yang berkualitas tinggi atau tidak cacat dan segar. Kemudian ada tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang kami butuhkan adalah tenaga kerja yang handal dalam proses pembuatan churros dan adonannya. Kemudian dia juga telaten dalam pembuatan churros ini, dan tenaga kerja yang ramah untuk pelayanan pembeli. Kemudian yang ketiga adalah mengenai lokasi usaha, di mana kami akan memilih lokasi usaha yang strategis dan nantinya akan banyak menarik para pelanggan. Selanjutnya ada modal usaha, di mana tentunya kami membutuhkan modal usaha untuk membuka sebuah usaha. Kemudian ada jaringan distribusi, di mana kami membutuhkan supplier bahan baku untuk produk yang kami tawarkan tadi. Contohnya supplier dari toko buah atau sayur untuk perolehan ubi ungu yang baik. Kemudian supplier dari toko bahan kue untuk tepung, mentega, dan lain-lainnya. Key partner adalah mitra kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran bisnis churros ubi ungu, yaitu supplier, distributor, influencer, platform media sosial, dan event kuliner. Cost struktur adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung operasional bisnis churros ubi ungu. Ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung seperti bahan baku, kemasan, tenaga kerja, dan produksi. Biaya tidak langsung itu seperti biaya pemasaran, administrasi, riset dan pengembangan, dan logistik. Selanjutnya, revenue streams adalah berbagai sumber pendapatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau keuntungan pendapatan produk churros ubi ungu, yaitu dari penjualan langsung dan online, seperti penjualan di gerai sendiri atau event, supplier, dan distributor.